Nah, kemudian orang-orang Wahabi mengatakan begini. Orang-orang Wahabi biasa mengatakan begini. Kalau tabarruk dengan Rasulullah, dengan rambut Rasulullah, dengan kuku Rasulullah, dengan jubah Rasulullah, itu memang boleh. Sebagian Wahabi mengatakan seperti itu. Boleh itu. Karena memang hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Yang tidak boleh itu tabarruk dengan selain Nabi. Hadis-hadis itu kan khusus berlaku bagi Nabi, tidak berlaku bagi selain Nabi. Jadi diantaranya dikatakan oleh Ibn Baz, salah seorang tokoh besar Wahabi abad ini, di dalam catatan kaki dia terhadap kitab Fathul Bari di beberapa tempat. Nanti bisa dicek ya. Di jilid 1, jilid 3, kemudian di jilid 3 juga ada di beberapa halaman. Dan lain-lain ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih di 6 tempat di kitab Fathul Bari yang diberi catatan kaki oleh Bin Baz, ya, oleh salah seorang tokoh besar Wahabi. Kata dia, hadis-hadis tentang tabaruk ini khusus berlaku kepada Nabi. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Syubhat. Menurut sebagian orang NU sendiri, ini adalah syubhat yang kuat, ya, menurut sebagian dari mereka, sehingga pada akhirnya mereka terpengaruh dan teracuni dengan apa yang dikatakan oleh orang Wahabi, akhirnya tidak mau tabarruk dengan Sunan Ampel. Saya takut musyrik. Bahkan ada di sebagian kalangan di NU sendiri yang mengatakan, kamu kalau datang ke makam Sunan Ampel, nggak usah menyentuh-nyentuh makam, karena itu mendekati kemusyrikan. Apakah kamu tidak takut, tidak khawatir menjadi musyrik? Nah, ini adalah syubhat-syubhat atau racun-racun yang disebarkan oleh Wahabi dan berhasil mempengaruhi sebagian Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita jawab apa yang disampaikan oleh Bin Baz itu dengan mengatakan, adakah dalil? Ya, kita tanya balik dia, adakah dalil yang mengkhususkan tabarruk, juga tawassul dan juga istighatsah itu hanya kepada Nabi? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Mereka tidak bisa menunjukkan dalil. Ya, mereka sama sekali tidak bisa menunjukkan dalil, baik dari Al-Quran, dari hadis, ataupun dari perkataan para sahabat yang mengkhususkan tabarruk itu khusus kepada Rasulullah dan tidak boleh kepada selain Rasulullah. Kepada Sunan Ampel nggak boleh. Menyentuh makam Sunan Ampel itu syirik, itu nggak boleh itu. Menyentuh-nyentuh makam Sunan Giri misalkan, atau pagar makam Sunan Ampel, nggak boleh itu syirik itu, atau mendekati kesyirikan, mendekati kemusyrikan. Nah, kita katakan seperti itu, mereka tidak akan bisa menunjukkan dalil khususiyah itu. Nah, kemudian apakah setiap ada hadis yang bertentangan dengan pendapat kalian, wahai orang Wahabi, berarti itu khusus berlaku kepada Nabi? Nah, kita lihat pemahaman para ulama tentang hadis-hadis yang tadi kita bacakan, hadis-hadis tabarruk. Para ulama hadis sendiri, bagaimana mereka memahami. Jadi kalau kita membuka, kita googling, ya, kita buka internet tentang tabarruk, ngalap berkah, atau tentang barokah, itu mungkin yang berada di deretan pertama, kedua, ketiga itu adalah situs-situs Wahabi, bahaya itu. Kemudian setelah itu dibaca dan akhirnya apa? Teracuni oleh pemikiran Wahabi yang menyatakan bahwa tabarruk dengan selain Nabi itu nggak boleh, syirik. Mengeluarkan seseorang dari agama Islam, menjadikan seseorang murtad. Nah, coba kita lihat, kita cermati pemahaman para ulama hadis terkait dengan hadis-hadis tabarruk. Apakah mereka memahami hadis-hadis itu khusus berlaku bagi Nabi, ataukah boleh juga ya berlaku bagi selain Nabi? Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya mengatakan apa? Babu dzikri ibahatit tabarruki biwudu'is shalihin min ahli ilmi idza kanu muttabi'ina li sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, ya. Ternyata Ibnu Hibban memahami tabarruk sebagai hal yang tidak khusus bagi Nabi, tetapi berlaku juga untuk para ulama amilin,
para ulama solihin, karena beliau mencantumkan hadis tabarruk dengan air bekas wudhu Nabi di bawah bab, ya, babu dzikri ibahatit tabarruki biwudu'is sholihin. Bab menyebutkan kebolehan bertabarruk dengan bekas air wudhu orang-orang soleh min ahlil ilmi, dari kalangan para ulama, idza kanu muttabi'ina li sunanil mustafa, jika mereka memang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Boleh. Nah, ini siapa? Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Pengarang kitab Sahih, penyusun kitab Sahih Ibnu Hibban, seorang pakar hadis kenamaan yang oleh orang Wahabi sendiri dinyatakan sebagai pakar hadis. Kemudian kita cermati juga apa yang dipahami oleh para ulama mazhab Hambali. Orang Wahabi mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang bermazhab Hambali. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, menyatakan kebolehan mengusap, ya bukan syirik, kebolehan mengusap sesuatu yang pernah disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bagian mimbar yang Rasulullah pernah berkhutbah dan ceramah di atasnya. Nah, salah seorang ulama mazhab Hambali kenamaan, Syekh Mar'i Al-Hambali, di dalam kitab Ghayatul Muntaha, beliau mengatakan apa? Wala ba'sa bilamsi qabrin biyadin la siyyama man turja barakatuhu. Dan tidak mengapa menyentuh kuburan dengan tangan, apalagi kuburan orang yang diharapkan berkahnya. Jadi boleh. Kita sentuh makam Sunan Ampel, kuburan Sunan Ampel. Bahkan pagar yang mengelilingi makam Sunan Ampel. Kalau kita masuk ke makam Sunan Ampel langsung ke makam beliau mungkin tidak bisa karena ditutup dengan pagar, dikelilingi dengan pagar. Alaikassalam, misalkan pergi ke makam Mbah Bisri, kemudian langsung mendatangi makam, ya makam kuburan beliau, kemudian disentuh-sentuh oleh alaikassalam. Ini ada santri Tinanyar ini yang bernama alaikassalam, Mbah Bisri pendiri Pondok Tinanyar. Itu tidak menjadikan alaikassalam nama orang nih ya, tidak menjadikan alaikassalam ini musyrik, tidak, boleh itu. Ya, Mbah Bisri adalah seorang pejuang ahlu sunnah yang diharapkan berkahnya. Selama hidup saja beliau menjadi rebutan banyak orang untuk dipegang tangannya, untuk dicium tangannya. Setelah beliau meninggal, barokahnya tidak hilang. Barokah orang soleh, barokah para nabi, barokah para wali, barokah para ulama amilin, ketika mereka masih hidup, mereka mendapatkan barokah dari Allah, karena mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan syariat, melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, sampai meninggal pun barokah itu masih ada dan kita bisa bertabaruk dengan mereka. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali. Ini lagi-lagi kita sebutkan pemahaman seorang ulama bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan suatu ketika di lengannya muncul penyakit seperti bisul. Beliau sudah berobat kemana-mana dan belum sembuh juga. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau pergi ke makam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Beliau mengusapkan lengannya tersebut yang terkena penyakit semacam penyakit bisul, lalu penyakit itu sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Jadi mengusapkan lengannya itu di atas makam Imam Ahmad bin Hambal. Ya, orang yang meninggal kalau dia memang seorang wali, seorang ulama amilin, seorang alim yang amil, maka dia memiliki barokah. As-Samhudi di dalam Wafa'ul Wafa, ya, mengutip dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Siapa yang tidak mengenal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Saya baca Indonesianya biar cepat. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sebagian ulama mengambil dalil dari disyariatkannya mencium Hajar Aswad, mengambil dalil dari itu mengenai bolehnya mencium setiap yang berhak untuk diagungkan, manusia atau lainnya. Tentang mencium tangan manusia telah dibahas dalam bab adab, ya, bab sebelumnya. Sedangkan tentang mencium selain manusia telah dinukil dari Ahmad bahwa beliau ditanya tentang mencium mimbar dan kuburan Nabi dan beliau membolehkannya. Dan sebagian pengikutnya meragukan kebenaran nukilan dari Ahmad ini. Dinukil juga dari Ibnu Abi As-Saif Al-Yamani atau Al-Yamani, salah seorang ulama mazhab Syafi'i di Makkah, kebolehan mencium mushaf.
Jadi orang-orang di Indonesia setelah membaca Al-Quran, kemudian sebelum ditutup, dicium dulu, atau ditutup, kemudian dicium, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan barokah. Karena mushaf itu juga mengandung barokah. Buku-buku hadis, ya, dan kuburan orang soleh. Boleh mencium buku-buku hadis. Setelah ngaji kitab Riyadhus Shalihin, misalkan ya, setelah ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ditutup kemudian dicium dengan hidung, ya, untuk mendapatkan barokah, sesuatu yang memang memiliki barokah, karena di situ merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. At-Thayyib An-Nashiri menukil dari Al-Muhib At-Tabari bahwa boleh mencium kuburan dan menyentuhnya. Dan dia mengatakan ini adalah amaliyah para ulama sholihin. Jadi jangan khawatir, musyrik ya. Asalkan diyakini bahwa pencipta barokah, pencipta kebaikan, pencipta segala sesuatu adalah Allah. Tapi kalau ada seseorang yang ziarah ke makam Sunan Ampel, kemudian bertabaruk di sana, bertawasul di sana, lalu apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, diijabah, dikabulkan oleh Allah, dan dia meyakini bahwa Sunan Ampel lah yang menciptakan itu untuk dia tanpa izin Allah, ya jelas orang yang seperti ini musyrik. Jelas orang yang seperti ini musyrik. Tapi apakah ada orang yang seperti ini? Mungkin ya, mungkin ada satu dua. Mungkin ada. Tapi seandainya ada, maka itu tidak menjadikan hukum tabarruk dan tawasul itu berubah menjadi haram atau menjadi musyrik gara-gara ada oknum yang salah di dalam menerapkan amaliyah tabarruk atau tawassul. Kemudian di sini saya bacakan, dan bisa diambil dalil dari disyariatkan mencium hajar aswad dan melambaikan tangan, istilam, ya, melambaikan tangan terhadap sudut-sudut Ka'bah, kebolehan mencium setiap sesuatu yang jika dicium maka itu mengandung pengagungan kepada Allah. Karena meskipun tidak ada dalil yang menjadikannya sunnah, tetapi juga tidak ada yang memakruhkan. Al-Muhib At-Tabari melanjutkan, aku juga telah melihat dalam sebagian ta'liq kakekku Muhammad ibn Abi Bakar dari Imam ibn Abu Abdullah Muhammad ibn Abi As-Saif, bahwa sebagian ulama dan orang-orang soleh ketika melihat mushaf mereka menciumnya, dan ketika melihat buku-buku hadis mereka juga menciumnya, dan ketika melihat kuburan orang-orang soleh mereka juga menciumnya. At-Tabari mengatakan ini bukan sesuatu yang aneh dan jauh dari dalil. Wallahu a'lam. Dalam segala sesuatu yang mengandung unsur ta'zim atau pengagungan kepada Allah. Mushaf itu kan sesuatu yang memang harus diagungkan. Ya. Karena ia merupakan kumpulan dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab hadis adalah sesuatu yang memang harus diagungkan. Jangan ditaruh di sembarang tempat karena merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata para ahli hadis seperti Imam Ibnu Hibban, Al-Muhib At-Tabari, Al-Hafidh Ad-Diya Al-Maqdisi Al-Hambali, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali, dan para ulama syurrah Bukhari seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Badrul Aini, juga para ahli fiqih mazhab Hambali sendiri ya, seperti Syekh Mar'i Al-Hambali dan lainnya. Semuanya apa yang mereka pahami terkait dengan hadis-hadis tabarruk yang tadi kita sampaikan. Jadi hadis-hadis yang tadi kita sampaikan itu hanya sebagiannya. Kalau mau disampaikan satu persatu, sangat banyak sekali. Semuanya memahami bahwa bolehnya bertabarruk tidak khusus berlaku bagi Nabi. Ya, tetapi juga berlaku bagi orang-orang soleh, bagi ulama amilin, bagi para aulia, bagi para sunan, ya kalau di Jawa, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Ya, berdasarkan informasi yang valid dari banyak orang, mereka adalah para aulia, para wali yang menyebarkan Islam pertama kali di tanah Jawa. Lalu apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang anti tabarruk? Anehnya, terakhir, dalil-dalil tabarruk yang telah dikemukakan itu tidak bisa diterima oleh sebagian kalangan, oleh sebagian orang Wahabi. Sehingga apa yang mereka katakan? Mereka sering mengatakan, para ulama tersebut melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya, maka harus ditolak, siapapun orangnya.
Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Siapa beliau? Pakar hadis. Ad-Diya Al-Maqdisi, pakar hadis. Ibnu Hibban, pakar hadis. Ya, kita katakan jika dalil-dalil yang telah kita sebutkan itu bukan dalil, sekian dalil yang sudah kita sebutkan itu oleh sebagian kalangan yang anti tabarruk itu dikatakan sebagai dalil, lalu apa yang mereka maksud dengan dalil? Apakah baru disebut dalil jika disebutkan oleh panutan-panutan mereka saja? Siapakah yang lebih tahu dalil dan memahami agama ini? Mereka yang anti tabarruk, ataukah Imam Ahmad ibnu Hanbal dan para ulama hadis serta para ulama fikih yang sudah kita sebutkan namanya satu persatu. Barakallahu fikum, inilah kajian yang bisa kami sampaikan singkat ya, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat.